Seng posting kayak gini di sosmed ternyata banyak yang order sampai kewalahan deh. Yuk simak resepnya sampai akhir. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang, 125 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian kita nyalakan mixernya dan ini kita mixer sampai mengembang, putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 7-10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, karena aku pakai mixer dari Idealife, jadi 7 menit aja adonannya udah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkan dengan cara diayak supaya tepungnya tidak menggumpal ya. Berikutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanila bubuk. Kemudian ini kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Lalu masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu kita nyalakan mixernya dan ini kita mixer sampai tercampur rata. Cukup gunakan kecepatan paling rendah aja ya. Oke, aku rasa ini udah cukup, bisa kita matikan mixernya. Berikutnya kita tambahkan 50 ml minyak goreng dan pasta taro secukupnya. Lalu ini kita mixer asal tercampur rata aja. Jangan terlalu lama ya memixernya supaya adonannya tidak turun yang mengakibatkan adonannya bisa bantat. Lanjut kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan supaya hasil bolonya nanti mengembang dengan sempurna. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Berikutnya siapkan tin wool. Ini aku pakai yang ukuran 250 ml. Tin wool ini aman untuk dikukus. Berikutnya semprotkan adonan ke dalam tin wool kira-kira sepertiga cetakan aja. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 9 tin wool. Nah, kalau semua adonannya udah dimasukkan ke dalam tin wool, ini siap untuk kita kukus. Di sini sudah aku siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Untuk menutup pancinya jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih dan diikat kencang supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian kita buka penutup pancinya dan kita masukkan tin wool berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit menggunakan api kecil. Nah, untuk besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Di sini saya gunakan api lilin ya. Dan setelah 20 menit dikukus, bolunya udah matang. Ini bisa kita buka. Wow, mengembang dengan sempurna ya, cantik banget, tidak bantat. Menurutku ini juga lebih praktis ya, jadi nggak perlu iris-iris lagi. Jadi langsung aja kita masukkan ke dalam tin wool dan bisa langsung dikukus. Oke, kita keluarkan semuanya dari kukusan. Sambil nunggu bolunya dingin, kita buat flak keju lumernya dulu. Siapkan cookware, aku pakai cookware dari Idealife. Tuang 400 ml susu cair, aku pakai yang rasa taro. Kemudian tambahkan 3 saset SKM. Jadi di sini aku nggak menambahkan gula ya, karena udah manis dari SKM-nya. Kemudian tambahkan 100 gram keju oles. Keju oles yang aku pakai seperti ini ya. Kemudian ini kita masak menggunakan api kecil. Sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau semuanya udah tercampur rata dan kejunya juga udah meleleh seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan larutan maizena. Ini aku pakai 1 sendok maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan kalau udah mulai mengental seperti ini, kemudian bisa kita tambahkan dengan pasta taro secukupnya. Nah, warnanya jadi lebih cantik dan terang ya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian bisa kita matikan kompornya. Dalam keadaan masih panas-panas, langsung aja kita tuang flalumernya. Kalau flalumer teman-teman masih ada yang bergerindil, bisa disaring ya sebelum menuangnya. Sebelum kita tambahkan dengan topping, kalau ada gelembung udaranya bisa dihentakkan seperti ini dulu ya. Kemudian bisa kita tambahkan dengan topping sesuai selera. Nah, di sini aku pakai topping crispy ball dan keju parut. Nah, ini aku tambahkan dengan Yupi Blueberry. Nah, ini dia hasilnya cake taro lumer yang sangat menggoda. Dari tampilannya aja udah kekinian banget ya, cocok untuk tambahan menu jualan baru di tahun 2023.
Kita tambahkan stiker dan sendok di penutupnya seperti ini. Nah, ini cocok juga buat isi softcase karena dimakan dingin-dingin lebih endulse ya.